Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia yang namanya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua. Tapi, apakah kalian tahu perusahaan sebesar ini dimulai dari bisnis kecil yang berjualan bahan makanan? Di video kali ini, kita akan membahas perusahaan ini mulai dari berjualan bahan makanan hingga mampu membuat perangkat elektronik. Sejarah Samsung pada tahun 1938 sampai dengan 1970. Pada tahun 1938, Lee Beng-chul, anak dari keluarga pemilik tanah luas di Uiryong, pindah ke Daegu dan mendirikan Samsung Shanghai. Lee pun memulai membuat perusahaan perdagangan pertamanya dengan 4 orang pegawainya di Sudong. Perusahaan ini awalnya memperdagangkan ikan kering, mie, serta bahan makanan yang ditanam di daerah sekitar. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang baik dan kemudian Lee memindahkan kantor pusat perusahaannya ke Seoul pada tahun 1947. Namun, nasib tidak selalu berjalan dengan baik. Di saat Lee memindahkan pusat perusahaannya ke Seoul, disitulah terjadinya Perang Korea, dan Lee terpaksa harus meninggalkan Seoul. Namun dengan tekad dan keinginan yang kuat, Lee pun berusaha untuk mendirikan pabrik gula di Busan, dan ia memberi nama Chil Jedang. Berkat kerja keras Lee mendirikan pabrik gula di Busan, Lee pun ingin membawa Samsung berekspansi ke sejumlah sektor dengan harapan perusahaannya ini mampu memimpin berbagai macam industri pada saat itu. Akhirnya, kerja keras Lee pun membuahkan hasil. Lee pun mampu membawa Samsung berekspansi ke sektor asuransi, sekuritas, dan retail. Pada tahun 1947, Lee bertemu dengan Chu Hongjae, pendiri Hyosung Group, dan Lee bersama Chu Hongjae sama-sama berinvestasi pada sebuah perusahaan baru yang diberi nama Samsung Mulsagosa. Perusahaan tersebut kini berkembang menjadi Samsung C&T. Setelah beberapa tahun bersama, Chu dan Lee berpisah karena memiliki gaya manajemen yang berbeda, dan pada akhir dekade 1960-an, perusahaan yang dibuat Lee masuk ke industri elektronik, dan produk pertama Samsung adalah televisi hitam putih. Lanjut ke sejarah Samsung di tahun 1970 sampai dengan 1990. Pada tahun 1982, diperkenalkan SPC-1000 yang merupakan produk komputer pertama Samsung yang menggunakan sebuah pita kaset audio untuk membuat dan menyimpan data dengan cakram liuk bersifat operasional. Dan pada waktu itu hanya dijual di Korea Selatan. Samsung resmi masuk ke industri perangkat keras di telekomunikasi pada tahun 1980. Produk pertamanya adalah switch keyboard. Dengan terus berinovasi dan peka terhadap perkembangan zaman, pabrik ini pun dikembangkan menjadi pusat produksi telepon, LCD, dan faksimili yang lalu menjadi pusat produksi ponsel Samsung. Perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 800 juta unit ponsel hingga saat ini. Samsung kemudian menggabungkan semua aktivitas bisnis yang terkait dengan elektronik ke Samsung Electronics pada dekade 1980-an. Setelah Lee meninggal pada tahun 1987, Samsung Group pun dibagi menjadi 5 grup bisnis, yakni Samsung Group, Singse Group, CG Group, Hansol Group, dan Jong'ang Group. Singse merupakan toko diskon dan Toserba. Awalnya merupakan bagian dari Samsung Group dan resmi dipisah dari Samsung Group pada dekade 1990 bersama dengan CG
Group. CG Group merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan, bahan kimia, hiburan, dan logistik. Pecahan bisnis ketiga dari Samsung yaitu Hansol Group. Hansol Group merupakan bisnis yang bergerak di bidang kertas dan telekomunikasi. Dan yang terakhir, Joang Group. Joang Group merupakan bisnis yang bergerak di bidang media. Saat ini, semua grup tersebut bersifat independen dan bukan merupakan bagian atau terkait dengan Samsung Group. Perkembangan Samsung dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu, Samsung selalu mengembangkan berbagai teknologi canggih untuk mempermudah berbagai aktivitas dan kebutuhan pengguna di setiap eranya. Kehadiran ponsel pertama Samsung sebagai awal dari inovasi yang revolusioner. Dimulai jauh dari 30 tahun yang lalu, di mana Samsung pada tahun 1988 pertama kali meluncurkan telepon genggam yang bernama SH100 sebagai pemimpin industri elektronik asal Korea Selatan. Kala itu, SH100 menjadi ponsel pertama yang diproduksi di negeri Ginseng menjelang ajang Olimpiade 1988 di Seoul. Layaknya ponsel jadul di drama-drama Korea, SH100 memiliki desain persegi panjang dengan dimensi 11 x 45 x 5 cm, lengkap dengan antena khas di atasnya. Berlanjut pada 1994, Samsung meluncurkan ponsel di bawah merek Anycall dengan kode SH770 yang menjadi ponsel terlaris di Korea Selatan pada saat itu. Satu dekade setelah ponsel pertamanya diluncurkan pada tahun 1998, Samsung meluncurkan SGH800 yang menjadi divisi unggulan kala itu yang dapat mengirim dan membaca SMS. Sederet inovasi tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah pengembangan berbagai inovasi teknologi Samsung yang revolusioner hingga saat ini. Layar imersif pertama untuk pengalaman berselancar di smartphone yang lebih mapan terus menjadi relevan. Dengan perkembangan teknologi yang ada, Samsung kemudian memberikan pengalaman berselancar di ponsel yang lebih mengesahkan melalui keunggulan layar. Mengusung konsep bigger is better, seri Galaxy S pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dan ini menjadi smartphone pertama di dunia yang mengadopsi layar Super AMOLED. Inovasi layar ini 4 hingga 5 inci lebih besar dibandingkan ponsel-ponsel lain pada masa itu. Masih tentang layar yang unggul, melalui seri Galaxy Note yang pertama kali diperlihatkan pada IFA tahun 2011. Smartphone ini benar-benar memberikan warna baru pada industri teknologi karena berhasil mengkombinasikan ponsel konvensional dan tablet. Berkembang menjadi pioner smartphone lipat dengan membawa teknologi revolusioner dalam industri. Samsung melalui Galaxy Z Series berhasil menjadi pioner HP lipat di industri dan mendefinisikan unggulan masa depan smartphone melalui gebrakan desain yang revolusioner pada 2019. Selanjutnya berkembang menjadi Galaxy AI, memulai era mobil AI yang hadir dengan sederet inovasi yang mengagumkan. AI menjadi salah satu teknologi penting yang kini menemani keseharian generasi muda dalam mengeksplorasi kreativitas dan produktivitas sehari-hari. Memahami adanya potensi besar pengguna AI dari waktu ke waktu, Samsung pun meluncurkan terobosan baru yaitu Galaxy AI.
dengan mengadopsi kecerdasan buatan pada smartphone yang mengesankan. Galaksi AI yang akan hadir pada awal 2024 ini tentunya akan membawa pengguna lebih dekat ke dunia yang lebih praktis dan memungkinkan komunikasi berlangsung lebih lancar dari sebelumnya. Bab terakhir, pembelajaran. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari video ini, yang pertama, meskipun kita memiliki harta warisan yang banyak, namun tidak ada keinginan dari diri kita sendiri untuk mengelola dan mengembangkan harta warisan tersebut, maka semuanya akan lenyap begitu saja. Dan yang menyakitkannya, tidak ada apapun yang bisa kita wariskan ke keturunan kita selanjutnya. Pelajaran kedua, jika kita membangun sebuah bisnis, maka kita harus pandai dalam mengelola bisnis dan peka terhadap perkembangan zaman. Itulah kisah singkat dari perusahaan yang sangat besar saat ini, yang awalnya dimulai dari menjual mie hingga mampu menciptakan elektronik seperti yang kita ketahui saat ini. Support terus channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel kami terus berkembang ke depannya. Salam mudah paham.